Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya di channel ini. Hari ini kita membahas mengenai banyaknya salah paham pengguna HT, khususnya pengguna HT pemula. Kita akan jabarkan ya setelah ini. Ya, banyak sekali teman-teman yang baru beli HT, baik HT itu HT Jepang maupun HT Cina, itu dengan antena standar bawaannya, itu menganggap dia bisa ngebreak dengan jangkauan yang jauh. Ya, sebagai informasi saja ya, kalau misalnya kita menggunakan antena standar bawaan itu direct antara HT ke HT. Jujur aja kalau di dalam kota atau di ruangan tertutup atau di kota-kota yang banyak bangunan ya, itu 1 kilo aja udah cukup bagus ya. Nah, kalau di lapangan terbuka itu mungkin bisa sampai 5 kilo. Itu dari HT ke HT menggunakan HT standar. Jadi jangan berharap bisa mencapai lebih dari itu. Misalnya 10 kilo atau 15 kilo, itu agak sulit ya. Khususnya untuk HT-HT yang analog. Oke, bagaimana dengan HT yang sudah menggunakan antena luar? Seperti ini. Untuk HT-HT yang sudah menggunakan antena luar, khususnya di dalam kota, ini jarak yang dari pengalaman kami, jarak yang bisa ditempuh dari antena tinggi ke antena tinggi itu kisaran 15 kilo. Rata-rata di 15 kilo dari HT ke HT. Tapi kalau dari HT diterima oleh RIC, kemungkinan bisa di sekitar 20 kilo. Ada juga beberapa temen yang memang bisa di antara 30 kilo. Itu karena memang ketinggian antena maupun wilayahnya seperti pegunungan. Dan itu bisa terjadi dan memang ada. Itu di kisaran 30 kiloan. Tetapi pada umumnya seperti di dalam kota dari HT ke HT itu 10 kilo aja udah bagus sekali. Jadi jangan berharap lebih ya untuk pengguna HT. Dari HT antena standar ke RPU. Ya, di video saya sebelumnya itu sudah saya jabarkan juga ya, diberikan gambaran, yaitu dari antena standar ya, tidak menggunakan antena ini, ke RPU. Ya, memang jangkauannya akan sangat jauh, tetapi yang perlu dicatat adalah HT standar kita, itu jarak ke RPU-nya atau ke titik nolnya itu tidak lebih dari 1-3 kilo. Kecuali RPU-nya berada di atas gunung atau ketinggian di atas gunung ya, atau menara yang tinggi, kemungkinan di antara 4-5 kilo itu kita bisa bagus mancar ke RPU. Dan oleh RPU akan dilempar kembali lebih jauh lagi, bahkan bisa mencapai 30, 40 dan mungkin 60 kilo oleh RPU. Jadi bukan oleh HT-nya ya. Jadi yang bekerja itu adalah RPU-nya. Sedangkan kita yang pemilik HT dengan antena standar, yaitu hanya berjarak rata-rata antara 1-3 kilo dengan titik nol. Oh iya, bagaimana dengan antena tinggi ke RPU? Ya, dari pengalaman ngebreak di 202, 208, untuk jarak
ke RPU menggunakan antena tinggi memang rata-rata bisa di kisaran antara 15 kilo bahkan 30 kilo. Ini saya ambil contoh HT ini ya. Ini posisi di Jakarta Timur. Titik nolnya 202 ada di Gunung Salak. Kalau di Google itu kalau ditarik garis lurus adalah sekitar 30 kilo dan ini bisa mencapai ke arah sana. Yang bagus siapa? Apakah HT kita atau RPU-nya? Tentunya RPU-nya ya, karena RPU-nya itu ada di ketinggian sekitar 900 mdpl, mungkin lebih di atas 1000 mdpl ya, di Tajur Halang, sehingga diterisif atau diterima oleh RPU dan akan dilempar kembali ke pendengar lainnya. Jadi yang bagus adalah siapa? Adalah RPU-nya. Jadi kalau ada yang bilang HT direct bisa, HT antena standar dan direct bisa sampai 50 kilo bahkan 60 kilo, kayaknya sedikit mustahil ya. Jadi sehingga buat teman-teman yang memang breaker-breaker baru tidak tertipu dengan informasi yang menyesatkan. Realnya tidak jauh ya seperti yang tadi saya sampaikan. Silakan teman-teman bisa bergabung dengan grup WhatsApp Rakom Jabotabek maupun Rakom Indonesia. Di sana kita open semua informasi sehingga tidak ada informasi-informasi yang salah. Oke, tadi kita lihat ya atau dengarkan itu frekuensi di 202 itu sepertinya di jammer atau di jimmer atau sengaja atau tidak sengaja terpencet PPT-nya ya. Ya memang kita pahamin ya, walaupun banyak sekali breaker-breaker yang sudah ikut BO bahkan sudah paham tentang frekuensi, tetap saja ada oknum-oknum yang memang dengan sengaja atau tidak sengaja mengganggu frekuensi seperti jammer tadi ya. Nah, ini menyebabkan RPU mengalami gangguan. Jadi buat teman-teman breaker baru perlu dipahami bahwa tidak semua breaker yang ada di udara itu baik gitu ya. Bukan berarti semuanya jahat. Rata-rata baik, 99% baik. Tetapi ada 1% yang memang iseng, bahkan kelakuannya juga tidak baik. Jadi buat teman-teman selalu hati-hati, khusus yang baru, tetap ngebreak dengan sopan dan menghormati breaker-breaker lainnya. Demikian. Ya udah, yang penting sehat ya semuanya. Tengok breaker. Yang agak leler di sini sehat selalu ya. Nah, izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Silakan diperlantas kembali. Mau kemana? Buru-buru mau kemana? Aku merindukan dirimu. Tadinya saya mau ngajak geser 025, tapi karena berdampak negatif gitu, jadi nggak jadi. Ada kepentingan dulu yang wajar. Gak bisa, ini udah pada disetting tadi tuh sama si Adit. Oke, selanjutnya mengenai cara berkomunikasi di udara ya. Perlu diketahui juga buat breaker-breaker baru bahwa breaker atau ngebreak menggunakan frekuensi analog ini bisa didengarkan oleh banyak orang, khususnya di RPU, sehingga
untuk hal-hal yang sifatnya pribadi atau bersifat bisa menyebabkan kesalahpahaman agar tidak disampaikan melalui frekuensi, walaupun itu sifatnya bercanda. Karena yang mendengarkan banyak sekali breaker-breaker yang monitoring atau sekedar mendengarkan, hobi monitoring ya. Dan itu mereka juga tidak bisa disalahkan, karena memang gak semuanya orang itu breaker itu sering berbicara atau ngobrol. Ada juga yang memang hobinya adalah monitoring atau sedang senang mendengarkan. Nah, buat teman-teman breaker baru, usahakan hal-hal yang bersifat pribadi atau obrolan yang sensitif, politik, kemesraan, seksual dan lain-lain untuk tidak dibicarakan di dalam frekuensi. Karena yang mendengarkan banyak. Bahkan mungkin ada beberapa keluarga yang mendengarkan di dalam mobil dan di situ ada anak, ada istri, dan mungkin juga orang tua. Sehingga image breaker itu kalau membicarakan hal-hal yang kurang baik, akhirnya akan menstempel semua breaker, padahal hanya oknum-oknum tertentu saja. Fotonya nggak nyampe, kopiannya juga nggak balik. Nomor teleponnya dihubungin nggak bisa. Selanjutnya mengenai call sign. Buat breaker-breaker baru yang masih belajar, usahakan menyebutkan nama saat masuk ke frekuensi-frekuensi resmi seperti frekuensi rapi maupun orari. Menyebutkan nama dan sebutkan aja calon anggota untuk organisasi tertentu, walaupun kita belum punya call sign. Biasanya di frekuensi resmi itu ditanyakan mengenai CS atau 1028. Nah, kalau misalnya yang menerima orangnya baik atau welcome, biasanya dia akan menerima kita atau sedikit bincang-bincang. Tapi kalau yang menerimanya terlalu saklek atau orang-orang yang memang tidak paham komunikasi dan saklek harus ada 1028, biasanya kita dicuekin dan diarahkan untuk keluar dari frekuensi itu. Dan itu banyak sekali ya. Dan itu di Jabotabek, frekuensi Jabotabek, saya tidak menyebutkan frekuensi khusus ya, tetapi di frekuensi organisasi resmi itu banyak oknum-oknum yang seperti itu. Padahal ya, untuk oknum-oknum itu, breaker-breaker baru ini adalah salah satu generasi penerus yang akan melanjutkan roda organisasi. Kita bimbing dengan baik, kita arahkan, ajak ngobrol agar mereka menikmati ngebreak yang baik, diarahkan menjadi anggota tetapi tidak memaksa. Ada beberapa anggota yang cukup baik komunikasinya di frekuensi yang mengarahkan cukup enak ya, ada juga yang tidak. Ini kita akuin, seperti yang tadi saya sampaikan, tidak semua yang ada di frekuensi itu semuanya berhati malaikat. Ada juga yang memang tidak sebaliknya ya. Demikian teman-teman breaker baru ya, mudah-mudahan paham. Iya, kembali ke HT. Ya, biasanya breaker-breaker baru itu menggunakan HT. Namanya breaker baru menggunakan HT bukan berarti dia nggak punya duit atau nggak punya fasilitas. Biasanya memang mereka ini memulai dari hal-hal yang sederhana seperti HT. Setelah menikmati mungkin dia akan beli rig. Setelah itu mungkin beli yang lain-lain. Dan saya yakin walaupun pengguna HT atau breaker baru ini menggunakan HT, tetap mereka adalah breaker-breaker, sehingga minta tolong juga kepada senior-senior untuk selalu bisa membimbing agar mereka bisa belajar ngebreak dengan baik.
Oke, jadi kesimpulannya, khususnya buat breaker baru, dunia ngebreak itu tidak selalu indah ya yang kita dengarkan. Ada beberapa paguyuban atau kelompok-kelompok atau keagraban yang memang sudah terbentuk, sehingga kalau teman-teman breaker baru itu masuk ke dalam kelompok-kelompok atau dalam RPU yang sifatnya sudah mendarah daging ya, terus kita sebagai anggota baru, terus Anda dicuekin, Anda tidak terima, nggak apa-apa, cari frekuensi lainnya. Dan itu memang terjadi karena banyak oknum-oknum ya yang memang terkadang mereka tidak nyaman dengan adanya breaker baru. Tetapi dari pengalaman saya pribadi, malah teman-teman di paguyuban yang banyak menerima atau welcome terhadap breaker-breaker baru dibandingkan dengan frekuensi-frekuensi yang resmi seperti Rapi dan Orari. Ini kita akuin ya, mereka terlalu formal sehingga kalau ada breaker baru jarang ada yang bisa memberikan informasi yang baik. Walaupun ada yang baik, saya akuin ada yang baik. Nah, buat breaker-breaker baru bisa cari frekuensi yang memang tidak terlalu formal untuk belajar. Semua breaker itu awalnya belajar dari pengalaman ya. Sehingga jangan putus asa untuk selalu belajar. Ya, demikianlah sekedar informasi mengenai dunia rakom yang memang gak selalu terlihat manis ya. Sehingga sengaja saya informasikan hal-hal ini kepada teman-teman, khususnya breaker baru, agar bisa menerima realitas yang ada. Yang terpenting adalah kita tetap sopan, sapa dengan baik, dan memang kalau kita sudah punya pengalaman, sudah belajar, teman-teman bisa bergabung dengan salah satu organisasi yang teman-teman inginkan, Rapi dan Orari. Siapkan aja uang sekitar 600-700 ribu. Dan ini menjadi anggota juga tidak terlalu sulit ya, karena sudah bisa menggunakan online. Apabila teman-teman kesulitan menjadi anggota, silakan komen di channel ini. Dan secara jujur, ini saya sampaikan bukan kritikan kepada organisasi Rapi maupun Orari, tidak sama sekali. Tetapi saya hanya menjelaskan bahwa kondisi ini memang ada di kehidupan di udara, khususnya di frekuensi-frekuensi yang ada. Apabila ada yang kurang berkenan, kami minta maaf. Poinnya adalah sebatas sharing agar breaker-breaker baru juga mengetahui kondisi yang ada. Dan saya yakin semua breaker yang ada di organisasi semuanya baik. Yang tidak baik adalah oknum-oknumnya. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe di channel ini. Belakang yang baru dibangun, belakang yang baru yang dibangun.